Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Kali ini saya akan mempresentasikan artikel yang telah saya buat dengan judul Pembuatan Media Pembelajaran 34 Provinsi di Indonesia berbasis multimedia. Oke, kita lanjut ke bahasan yang pertama, yaitu tentang pendahuluan atau latar belakang. Kenapa saya menulis artikel ini? Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Indonesia memiliki banyak sekali provinsi. Hingga saat ini tercatat Indonesia memiliki 34 provinsi yang ada di Indonesia, dari Sabang hingga Merauke. Nah, banyaknya provinsi yang ada tentunya akan cukup membuat kesulitan saat kita ingin menghafal apa saja provinsi yang ada, lalu apa ibu kotanya, lalu misalnya kita ingin mengetahui tentang kebudayaan, mulai dari pakaian daerahnya apa, lalu rumah khas daerahnya apa, atau mungkin musik tradisionalnya apa. Nah, dengan banyaknya uh, materi atau hal yang bisa dieksplor dari setiap provinsi tersebut, dengan pembelajaran konvensional atau dengan penyampaian yang konvensional, saya rasa akan cukup sulit untuk diingat, atau cukup akan sulit untuk dipelajari. Sehingga diharapkan dengan membuat media pembelajaran ini, siswa maupun orang yang menggunakan aplikasi ini dapat lebih mudah untuk menghafal atau mengetahui provinsi-provinsi apa saja yang ada di Indonesia. Lalu metode penelitiannya yang digunakan, yang pertama alat dan bahan. Tentunya saya menggunakan, karena ini ingin atau akan membuat aplikasi, tentunya alat dan bahan berupa laptop, yaitu MacBook Air 2010, RAM 4 GB, SSD 256 GB, dengan software yang ada di dalamnya adalah Mac OS Sierra, dan juga untuk membuat aplikasinya sendiri saya menggunakan Adobe Animate CC CS6. Lalu analisis yang saya gunakan adalah analisis SWOT. Uh, untuk adapun kekuatan dari aplikasi yang saya akan buat, yaitu yang pertama dapat mempermudah guru dalam menyampaikan materi, lalu dapat mempermudah siswa untuk menangkap materi, lalu siswa menjadi lebih fokus dalam menggapai materi. Jadi dengan dibuatnya aplikasi media pembelajaran ini diharapkan akan mempermudah guru maupun siswa dalam menangkap materi. Ada kekuatan, tentu juga ada kelemahan. Yang pertama, aplikasi tidak dapat berjalan jika tidak ada listrik. Karena ini menggunakan komputer, pastinya dibutuhkan listrik, apalagi jika menggunakan PC di sekolah maupun di rumah. Lalu tentunya agak menyulitkan siswa jika siswa itu belum pernah atau masih awam dengan yang namanya penggunaan komputer. Peluangnya atau opportunities dapat menjadikan pedoman untuk membuat materi pelajaran lainnya menggunakan media pembelajaran. Jadi diharapkan dengan dibuatnya media ini pada materi pengenalan 34 provinsi, diharapkan ke depan itu dapat menjadi pemicu untuk membuat materi-materi yang lain, karena kita ketahui bersama ada banyak sekali materi yang bisa sebenarnya kita bisa buat dia menjadi media pembelajaran. Lalu sistem aplikasi ini juga bisa dikembangkan lagi. Jadi lebih kompleks, tidak hanya berbatas pada seperti yang saya bilang provinsi ibu kotanya apa, lalu rumah adatnya, pakaian adat, dan sebagainya. Lalu kita masuk di hasil dan perancangan. Yang pertama adalah merancang isi. Jadi saya akan merancang isi seperti yang bisa dilihat di sini adalah gambar struktur kombinasi. Jadi saya akan melakukan struktur kombinasi. Yang pertama A itu adalah tampilan awal, lalu B masuk ke halaman desktop awal, di mana di situ kalau dilihat ada P1, P2, P3, di mana itu adalah tombol, di mana setiap tombol mempresentasikan setiap provinsi. Jadi ada P1 sampai P34 karena ada 34 provinsi. Jadi di situ tombolnya timbal balik.
Jadi jika diklik tombol P1 nanti maka akan muncul tombol A, lalu di situ ada tombol A, B, C dan juga D. Di situ juga ada tombol D, C, E, F. D, C, E, F ini adalah tombol profil, lalu ada tombol latihan, tombol keluar, dan juga tombol petunjuk pemakaian. Seperti itu. Jadi ini adalah struktur kombinasi seperti apa menu atau tombol pada aplikasinya nanti yang berjalan. Lalu selanjutnya saya merancang naskah di mana di sini ada intro. Jadi dalam membuat media pembelajaran atau aplikasi tentunya kita harus mempersiapkan terlebih dahulu apa saja yang akan kita buat. Jadi mungkin bahasanya kita mempersiapkan konsepnya seperti apa. Yang pertama menampilkan tampilan pertama untuk masuk ke aplikasi, yaitu intro A menampilkan tampilan pertama untuk masuk ke aplikasi. Menu utama dengan tampilan lambang SD. Lalu ada menu utama, menampilkan menu utama yang ada di dalam terdapat beberapa tombol, yaitu tombol provinsi, ada latihan soal, petunjuk, dan juga tombol profil sekolah. Sebenarnya ini adalah penggambaran dari atau penjelasan dari struktur kombinasi yang tadi saya sudah jelaskan. Lalu selanjutnya kita membuat tombol. Jadi ada 1, 2, 3 dan juga 4. Jadi ada 4 tombol yang akan digunakan. Yang pertama tombol up, yaitu untuk menampilkan merupakan tampilan awal tombol pada saat tombol tidak disentuh oleh pointer mouse. Jadi ini step yang pertama yaitu up. Yang kedua adalah tombol over, yang merupakan tampilan tombol pada saat pointer menyentuh. Jadi over itu saat pointer menyentuh ataupun berada di atas tombol. Jadi nanti begitu pointer menyentuh atau berada di atas tombol, maka akan muncul action. Actionnya seperti apa? Lalu down merupakan tampilan pada saat tombol diklik dengan menggunakan mouse. Lalu hit merupakan area klik pada tombol. Selanjutnya jika semua sudah di-combine, akhirnya akan dipublish. Dan ini adalah tampilan dari aplikasi yang sudah saya buat. Jadi tampilannya berupa gambar peta buta, di mana nanti jika scrollnya diarahkan ke peta buta tersebut akan muncul tampilan atau opsi-opsi sesuai dengan apa yang kursor itu arahkan, seperti itu. Pengujian sistem setelah selesai dibuat, pastinya aplikasi atau media pembelajaran tersebut harus diuji coba, dan saya menggunakan metode black box, di mana di sini metode ini dasarnya yaitu melakukan input, lalu software kode, lalu output. Jadi testing ini dilakukan untuk melakukan pengujian apakah setiap tombol yang telah dibuat itu sesuai dengan rancangan awal yang sudah dibuat. Misalnya tombol A itu untuk membuka provinsi Papua. Lalu akan dicek apakah betul saat diklik tombol tersebut menampilkan provinsi Papua. Jika iya, artinya valid, artinya programnya dapat berjalan sesuai keinginan. Tapi jika tidak, artinya tombol tersebut terjadi kegagalan, maka harus dilakukan perbaikan seperti itu. Kesimpulannya, aplikasi Adobe Flash CC Animate CC CS6 ini dapat digunakan untuk membuat media pembelajaran berbasis multimedia. Lalu materi pembelajaran berbasis multimedia lebih mudah untuk digunakan dan juga untuk lebih interaktif lagi. Jadi si orang yang menggunakan aplikasi ini akan lebih mudah menangkap dibandingkan cuma membaca atau menerima penjelasan secara langsung. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya kita akan mencoba menjalankan aplikasi yang telah saya buat.